Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ikut ceramah ini? Ini bagian yang kedua dalam ceramah sifat-sifat Allah. Karena ada banyak sekali materi, jadi itu dibagikan dalam 2 sesi. Jadi ini sesi yang kedua. Jadi untuk sesi ini kita akan bertanya bagaimana Allah sama dengan kita. Bisa diulangi dalam sesi ini, kita akan belajar atribut communicable, yaitu apa yang bisa dianggap atribut Allah dan sifat manusia. Jadi karena kita diciptakan menurut gambar Allah, serupa dengan gambar Allah, bisa dikatakan ada beberapa sifat Allah yang manusia kita miliki juga. Dan walaupun ada hikmat manusia, hal ini tidak berarti bahwa hikmat ini sama dengan hikmat Allah, contohnya, atau kasih manusia sama dengan kasih Allah dan sebagainya. Ada sebagian atribut ini yang kita alami tetapi bukan secara sempurna. Karena atribut ini harus ditiru di dalam kehidupan ini, kita harus memikirkan bagaimana kita bisa bertumbuh dalam atributnya. Jadi atribut yang menjelaskan esensi Allah ini atribut rohani. Yohanes pasal 4 ayat 4, Allah itu roh. Dan Keluaran pasal 20 ayat 4 dan sampai 6, kenapa berhala tidak berkenan kepada Allah. Kita bisa membaca Keluaran pasal 20, sama seperti ceramah lain, ada banyak referensi, banyak ayat yang bisa dibaca. Nanti kita akan membaca hanya beberapa saja. Tapi Keluaran pasal 20, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi kita tidak boleh membuat berhala yang mirip Allah, karena dia adalah Allah yang roh. Apa artinya Allah adalah Allah yang roh? Tidak bisa dilihat, tidak bisa tidak sama dengan manusia yang secara fisik, tetapi ini atribut rohani. Terus atribut yang menjelaskan esensi Allah itu gaib atau tidak kelihatan. Jadi Allah tidak bisa dilihat. Nanti kita akan berdiskusi ini sesuai dengan teologi Yesus juga. Jadi Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 6, 1 Timotius pasal 1 ayat 17, 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Banyak. Bagaimana nas ini Keluaran pasal 33 11 dan 22 ayat 20. Dan bagaimana kalau nas-nas itu? Karena Musa contohnya melihat dari belakang, dia melihat belakang dari Allah. Jadi Allah menyatakan dirinya, tetapi tidak secara sempurna. Sebagian, karena kalau Allah menyatakan dirinya secara sempurna, tidak mungkin manusia bisa bertahan. Tidak mungkin manusia bisa hidup. Karena pada waktu kita, kenapa pada waktu kita masuk surga, apakah kita bisa melihat Allah? Karena kita disempurnakan, kita dimuliakan, dan jadi tubuh kita dilengkapi, bisa dikatakan di surga kita secara utuh lengkap sekarang sebagai manusia, tetapi di surga tubuh kita dimuliakan. Dan kalau roh kita langsung bersama-sama dengan Tuhan,
kita bisa melihat dia secara empat mata. Itu kebenaran yang luar biasa. Oke, jadi kita lanjut atribut moral. Yang pertama, pengetahuan. Allah Maha Tahu. Allah mengetahui dirinya sendiri dan semua hal yang ada di dalam semesta alam. Jadi dia mengetahui semuanya. Dan ini beberapa ayat yang menjelaskan itu. Apakah Allah mengenai masa depan? Ya, bagaimana kita tahu? Karena semua sejarah ada di dalam tangannya. Dia tahu masa depannya sudah. Ada teologi yang bergeser, namanya open theism. Open theism berarti Allah sebenarnya tidak tahu. Nah, teologi ini dia tidak tahu masa depan. Teologi ini keliru karena cukup jelas dalam firman Tuhan bahwa Allah sudah tahu masa depan. Bisakah Allah salah atau kurang memahami? Pasti tidak bisa. Allah tidak bisa salah. Allah tidak bisa memahami sedikit atau sebagian. Dia memahami semuanya. Dan atribut moral yang lanjut, hikmat. Hikmat, ada beberapa ayat yang menjelaskan hikmat Allah. Dan jika ada sesuatu yang membingungkan kita, apa yang kita buat? Yakobus pasal 1 ayat 3-8 menjelaskan kalau hikmat kita kurang, minta dari Allah. Dia sumber hikmat. Jadi Allah berhikmat secara sempurna, secara lengkap, secara utuh, secara terbaik. Dan kalau kita perlu hikmat, kita minta dari Allah. Jadi ini atribut moral hikmat. Atribut moral yang lain itu kesetiaan. Kesetiaan itu dijelaskan beberapa ayat yang yang ada di dalam layar PowerPoint. Apakah kita mencerminkan karakter ini, kejujuran dalam kehidupan kita sehari-harian? Ya, jadi kesetiaan kita sebagai pengikut Yesus diperintah untuk setia, untuk bertahan dalam kesetiaan, bertahan dalam kepercayaan kita. Jadi Allah itu setia secara sempurna. Kalau Allah berjanji sesuatu, itu akan digenapi. Itu akan digenapi dalam kehidupan dan karya Yesus atau masa depan. Allah setia. Dan oleh karena Allah setia, kita sebagai pengikutnya yang menjadi manusia baru, kita harus juga setia atau jujur. Terus kebaikan. Allah adalah standar untuk kebaikan, dan semua yang dilakukan Allah layak dipuji karena semuanya baik. Allah itu baik. Pasti semuanya yang dilakukan Allah adalah sesuatu yang baik. Penciptaannya itu diciptakan baik. Manusia sangat baik. Jadi ini sangat jelas. Jadi bagaimana kita bisa ikut atribut Allah ini? Galatia pasal 6 ayat 10 menjelaskan. Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan 2 Timotius pasal 3 ayat 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka tidak masuk akal ini. 3. Saya itu pasal 2. Pasal 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi dalam Yesus, nah kita akan memikirkan tentang manusia, teologi manusia dalam sesi yang berikutnya. Tetapi dalam Yesus kita bisa berbuat baik karena
kita diciptakan menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus. Jadi oleh karena Allah itu Allah yang baik, kita sebagai pengikutnya harus buat hal yang baik juga. Sama dengan kasih. Jadi Allah itu kasih, dan kita bisa ikut atribut itu dalam Yesus Kristus juga. Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan menaatinya. Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan berbuat apa yang Yesus buat. Jadi ini atribut moral. Allah itu maha kasih. Dia adalah puncak kasih. Dia teladan yang terbaik. Kasihnya tertinggi. Karena kita ikut Allah sebagai percaya kepada Yesus, kita juga bisa mengasihi. Dan terus atribut moral, belas kasihan atau kesabaran atau kasih karunia. Belas kasihan Allah berarti Allah baik terhadap orang yang menderita atau kesusahan. Kasih karunia Allah berarti Allah baik terhadap orang-orang yang layak dihakimi, dihukum. Kesabaran Allah berarti Allah baik karena dia menunggu menghakimi orang-orang yang layak dihakimi. Nah, ini jelas di dalam firman Tuhan. Belas kasihan, kasih karunia, kesabaran. Nah, bagaimana kita boleh bertumbuh dalam kesabaran? Ini dijelaskan nasihati di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi mendengar, cepat untuk mendengar. Bagaimana itu bisa diterapkan dalam ayat yang 26 sampai 27. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi Allah yang baik hati, yang Allah yang belas kasihan terhadap orang miskin, janda, yatim piatu. Kalau begitu kita juga harus ikut sifat itu sekali lagi dalam Yesus Kristus. Sebenarnya di luar Yesus Kristus tidak mungkin kita dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus bisa ikut karakter dan sifat Allah seperti ini, belas kasihan, kesabaran, dan seterusnya. Kesucian, ini atribut moral yang berikutnya. Kesucian pasti Allah yang maha suci, maha kudus. Dan bagaimana kita boleh bertumbuh dalam kekudusan? Kita harus dimiliki oleh Tuhan, kita harus diampuni, dibersihkan, dan menjadi kudus oleh karena darah Yesus Kristus. Yesus menyucikan kita dengan darahnya, itu dijelaskan dalam Efesus pasal 5. Oleh karena belas kasihan Allah dalam Roma pasal 12, kita hidup secara kudus dalam akal budi, dengan tubuh, dan seterusnya. Jadi kesucian atau kekudusan itu sifat Allah yang sempurna dalam Allah, tetapi itu menjadi standar untuk kita sebagai pengikutnya. Terus damai. Esensi dan tindakan Allah berpisah dari kekacauan dan kebingungan, tetapi dia selalu teratur dan tertib. Jadi tidak ada kekacauan di dalam Tuhan, tidak ada kebingungan dalam Tuhan. Ada damai, ada masuk akal, ada dia selalu teratur. Dan Allah berjanji damai sejahtera kepada umatnya. Dan jadi apa yang mencoba mencuri damai sejahtera dari kita? Menurut nas-nas di atas, apa yang kita boleh buat? Ini nanti
saudara-saudari, Bapak Ibu bisa mencari ayat-ayat itu untuk soal diskusi itu. Apakah kita bisa mencuri damai? Apa yang bisa mencuri damai sejahtera kita? Ya, hidup kebingungan, itu kekhawatiran, uang dan seterusnya. Itu dijelaskan dalam teks-teks itu. Terus keadilan dan kebenaran dalam bahasa Ibrani itu keadilan itu mishpat dan kebenaran itu sedekah. Nah, sedekah, keadilan atau kebenaran itu dikayas di dalam perjanjian baru. Nah, itu sifat Allah. Dia Allah yang adil, maha adil dan maha benar. Dalam bahasa Inggrisnya righteous. Jadi dia buat yang benar, dia buat yang baik. Dan itu sifatnya, itu karakternya, esensinya dari Allah. Tetapi dalam Yesus Kristus, karena kita menjadi sebagian tubuh Yesus, kita juga bisa sampai ke karakter benar dalam Yesus Kristus. Karena Yesus memberikan kebenarannya kepada kita. Itu diberikan menjadi karakter kita. Juga kecemburuan, ini satu sifat Allah juga. Dan kenapa kita boleh berkata bahwa Allah layak menjadi cemburu bagi kemuliaannya? Karena dia sendiri layak dipuji, dia sendiri layak disembah, dan karena dia Allah yang sempurna dan tidak ada karakter yang baik, yang tidak baik, tidak ada karakter yang buruk dalam esensinya. Kalau ada orang lain atau berhala lain yang mencuri kemuliaannya, Allah layak untuk cemburu. Karena Allah tahu kalau manusia coba mencuri kemuliaan Allah, itu akan memperjelekkan kehidupan manusia itu, kehidupan orang itu. Jadi dia cemburu untuk kemuliaannya karena dia sendiri layak untuk dimuliakan. Dan itu berkaitan dengan itu adalah murka. Murka Allah dijelaskan di dalam beberapa ayat yang ditulis di situ sesuai dengan konsep tugas mengenai kasih karunia dan murka Allah. Bagaimana kita bisa menjelaskan murka Allah kepada orang lain? Jadi kalau apakah murka Allah melawan konsep kasih Allah? Ini pertanyaan yang bisa dipikirkan. Menurut saya murka Allah tidak melawan konsep kasih Allah, karena Allah mengasihi secara sempurna dan murka Allah itu secara sempurna. Murka di dalam manusia tidak sempurna. Jadi Allah memikirkan terhadap dosa atau terhadap kejahatan dengan murka karena dia layak untuk merasa seperti itu. Nah, jadi apakah saudara senang bahwa Allah membenci dosa-dosa? Bagaimana kita boleh meniru atribut ini? Apakah kalau kita melihat dosa atau penindasan atau ketidakadilan di dalam dunia ini, apakah kita murka atau kemarahan muncul di dalam hati kita terhadap itu juga? Nah, seperti itu kita bisa ikut sifat Allah ini, tetapi kita harus berhati-hati. Sering kita marah atau bisa dikatakan ada murka, kemarahan yang betul di dalam hati kita yang sebenarnya kita tidak layak untuk merasa emosi itu. Mungkin itu karena hak pribadi diganggu atau sesuatu seperti itu, bukan oleh karena kita ikut hati Allah atau sifat Allah ini. Tetapi ini salah satu sifat yang benar di dalam firman Tuhan, tidak boleh disangkal, karena ini betul dalam firman Tuhan. Terlalu sering masa kini orang bermasalah dengan sifat Allah ini.
Karena mereka coba mengerti, memahami itu dari pandangan manusiawi, bukan dari pandangan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu jelas, Allah yang murka, tetapi itu tidak melawan kasih-Nya. Ya. Nah, atribut lain ada kesempurnaan. Dalam Matius pasal 5 kita harus menjadi sempurna sama seperti Allah Bapa kita sempurna. Keterbukaan, Allah berkenan dengan pribadi sendiri dan dengan semua yang mencerminkan karakter Dia. Jadi dia terbuka. Keindahan. Bagaimana kita boleh mencerminkan keindahan Allah? Ini dari karakter kita juga. Wahyu pasal 22 ayat 4 ini pasal yang terakhir dalam firman Tuhan. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wajahnya Allah, wajahnya Tuhan indah sekali. Dan kita bisa mencerminkan kemuliaan itu, keindahan itu pada waktu Kristus yang ada di dalam kita, yang diam di dalam kita. Kita akan berbuah banyak seperti itu. Kemuliaan itu sering muncul di dalam firman Tuhan. Jadi ini menjadi karakter yang ada di dalam Allah. Dia Allah yang maha mulia. Ya, dan kita bisa bertumbuh dalam sifat ini kalau kita mencerminkan kemuliaan Yesus. Yesus diam di dalam kita dan kemuliaannya bisa bercahaya di dalam wajah kita karena Yesus ada di dalam kita. Itu dijelaskan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Jadi ini beberapa sifat yang Allah miliki yang kita sebagai pengikut Yesus juga bisa miliki. Semakin dekat dengan Yesus, semakin jelas sifat-sifat ini yang ada di dalam Allah menjadi sifat kita sebagai manusia yang percaya kepada Yesus. Itu luar biasa. Sekali lagi, di luar Yesus tidak mungkin kita bisa miliki karakter-karakter sifat-sifat ini. Di luar Yesus. Tapi di dalam Yesus, sifat-sifat ini bisa bertumbuh dan berbuah supaya kemuliaan Allah bisa bercahaya dalam kehidupan kita. Nah, kita lanjut kedaulatan. Jadi ini sifat Allah yang luar biasa, yang unik dalam Tuhan. Ya, jadi arti kedaulatan Allah adalah ini. Allah selalu terlibat dalam semua ciptaan, dalam pemeliharaan, campur tangan dengan semua tindakan dan mengontrol atau memerintah semuanya sesuai dengan tujuannya sendiri. Ya, jadi masalah ada teologi namanya teologi proses theology. Mereka mengatakan ada beberapa teolog yang mengatakan bahwa proses dan perubahan adalah sebagian keberadaan. Jadi Allah berubah dan merespons terhadap situasi di dunia ini. Jadi sebenarnya dia merespon terhadap apa yang terjadi. Itu tidak ada di dalam tangan yang daulat itu. Jadi mereka pikir pilihan dan keputusan manusia berarti atau berdampak. Dan jika Allah tidak berubah, tidak ada arti sebenarnya berkaitan dengan keputusan manusia. Tetapi menurut teologi proses, tindakan kita sangat mempengaruhi keberadaan dan keputusan Allah. Allah berubah sesuai dengan keputusan dan tindakan manusia. Tetapi kita bisa lihat dalam Mazmur pasal 102 Mazmur 102 ayat 26 sampai 28 untuk melawan teologi ini, melawan aliran pengajaran yang keliru ini. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian,
seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi Allah tidak berubah, Dia selalu ada. Nah, Allah adalah Allah kekal, abadi dan pribadi. Allah di luar semua lain di dalam semesta, jauh lebih tinggi dari apa yang diciptakan. Tetapi Allah juga adalah Allah pribadi yang terlibat dalam kehidupan manusia. Tidak ada agama lain yang punya Allah yang abadi dan pribadi, transenden dan imanin. Jadi Allah yang di atas semuanya, tetapi Allah bersama-sama dengan kita yang percaya kepada Dia. Nah, kepentingan kebenaran ini Allah tidak berubah. Kenapa teologi ini atau pengajaran kebenaran ini penting? Jika kita berkata bahwa Allah bisa berubah, Dia akan berubah menjadi lebih baik atau kurang baik. Jika Dia menjadi lebih baik, maka Dia kurang sempurna dahulu. Dan jika Dia menjadi sedikit jahat, bagaimana kita bisa tahu Dia tidak akan menjadi sangat jahat? Tidak masuk akal itu. Jika tujuan atau perjanjian Allah berubah, bagaimana kita bisa tetap percaya? Dan jika Allah bisa berubah, kepercayaan kita menjadi sia-sia. Jadi konsep ini Allah tidak bisa berubah. Ini sangat penting. Nah, atribut kedaulatan, kehendak Allah. Jadi pada umumnya alasan utama dan final untuk semuanya yang terjadi. Jadi kehendak itu berarti Allah berkenan dan memutuskan semua tindakan yang diperlukan untuk keberadaan dan tindakan diri sendiri dan semua ciptaan. Sekali lagi, kehendak berarti Allah berkenan dan memutuskan semua tindakan yang diperlukan untuk keberadaan dan tindakan diri sendiri dan semua ciptaan. Jadi sekali lagi pada umumnya alasan utama dan final untuk semuanya yang terjadi. Ini jelas dalam Efesus 1, Wahyu 4, Roma 13. Semua yang dilaksanakan berkaitan dengan kematian Yesus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kematian Yesus sesuatu tindakan yang buruk, peristiwa yang buruk sekali. Salib Yesus buruk sekali, tetapi itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sesuatu yang dianggap buruk, yang kejahatan yang dibuat manusia pada waktu itu, pemerintah Romawi dan orang Yahudi, itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ini sebagian kedaulatan Allah. Terkadang penderitaan kita sesuai dengan kehendak Allah juga. Nah, ini susah dijelaskan, tetapi ini kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Kita harus hidup di bawah rencana kehendak Allah. Jadi saya suka buat rencana, saya suka buat kalender, ya, planning untuk tahun depan. Tapi saya harus sadar semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Semuanya itu ada di dalam kehendak Allah, dan rencana saya boleh berubah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, perbedaan aspek-aspek kehendak Allah, kehendak wajib dan kehendak bebas. Allah mampu menghendaki beberapa hal dengan beberapa cara. Dalam bahasa Inggris, able to will different things in different ways. Jadi kehendak wajib, necessary will, termasuk semua yang Allah akan jadikan sesuatu dengan sifat-sifatnya. Sesuai dengan sifat-sifatnya, bukan sesuatu. Allah tidak bisa menjadikan sesuatu yang melawan karakternya. Jadi semuanya yang sesuai dengan kehendak Allah tidak bisa melawan karakternya. Jadi ini necessary will, kehendak wajib, dan kehendak bebas. Ciptaan alam semesta dan penebusan dilakukan sesuai dengan kehendak bebas Allah. Semuanya dilakukan untuk kemuliaan Allah. Dan kehendak Allah yang rahasia dan yang dinyatakan
Matius pasal 6 ayat 10, kita berdoa supaya orang-orang akan taat terhadap kehendak Allah yang telah dinyatakan, bukan kehendak rahasia. Dengan kata lain, kita berdoa sesuai dengan apa yang kita sudah tahu mengenai Allah. Bisa lihat Matius pasal 7 ayat 21, kehendak yang dinyatakan yaitu hukum Tuhan yang harus ditaati. Dan 1 Timotius pasal 2 ayat 4, 2 Petrus pasal 3 ayat 9, bukan kehendak rahasia yaitu apa yang akan dijadikan oleh Allah, tetapi kehendak dinyatakan yaitu hukumannya yang harus ditaati dan yang berkenan kepadanya. Nah, contoh kehendak rahasia itu Yakub pasal 4. Jadi masa depan kita tidak tahu, ini kehendak rahasia, kehendak Tuhan masa depan, ini kita tidak tahu. Kejadian pasal 5 ayat 20, saya akan membaca itu. Kejadian pasal 5 ayat 20. Itu tidak masuk, mungkin Keluaran, maaf. salah titik. Keluaran pasal 5, ya pasti Keluaran pasal 5 ayat 20. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Hiram yang sedang saya tidak tahu, ini salah ya. saya tidak tahu referensi yang maksud saya, tapi pasti Yakobus pasal 4 ayat 15, 1 Korintus pasal 4 ayat 19. Kadang-kadang maksud saya, kadang-kadang kita tidak tahu masa depan. Ini kehendak rahasia Allah. Dan kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan atau memahami apa yang terjadi. Jadi sepertinya itu kehendak rahasia Allah juga. Ada sesuatu yang lebih tinggi yang dimaksudkan atau direncanakan yang kita belum mengerti. Jadi dalam kasus-kasus seperti itu, contohnya kalau ada anak yang meninggal atau ada orang jahat yang menang di dunia ini, mungkin kita tidak bisa memahami pada saat itu, tetapi kita harus menyerahkan diri, menyerahkan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena itu pasti sesuai dengan kedaulatan Allah dan kehendaknya yang belum bisa dilihat atau belum dipahami. Itu maksud saya. Maaf, ini referensi itu salah. Dan atribut kedaulatan maha kuasa, pasti Allah yang maha kuasa. Kuasa Allah tak terbatas. Itu harus diakui. Allah pencipta, dia tak terbatas kuasanya. Allah berkuasa untuk melakukan semuanya sesuai dengan kehendaknya dan karakternya. Jadi Allah tidak bisa berbohong. Hal ini melawan karakter Allah benar. Allah adalah Allah yang benar. Oke, jadi penjelasan kedaulatan Allah, pemeliharaan. Jadi Allah terus memberikan nafas kepada manusia setiap saat. Setiap kali kita bernafas, ini hadiah dari Tuhan. Allah berdaulat dalam pemeliharaan terhadap manusia. Dalam proses pemeliharaan, semua yang diciptakan terus memiliki sifatnya yang dimaksud Allah dari dahulu. Contohnya, air selalu air, api selalu bersifat api. Jadi ini prosesnya, apa yang diciptakan dengan sifatnya, dengan esensinya tetap ada. Bukan ciptaan baru, tetapi ciptaan yang dipelihara. Nah, ini melawan teori evolusi yang binatang yang berubah menjadi sesuatu yang sangat beda dari yang dulu. Sains bisa diprediksi, sains bisa buat prediksi masa depan oleh karena ciptaan ini dipelihara oleh Allah. Nah, penjelasan kedaulatan Allah berikutnya, keserasian.
ciptaan, Allah terlibat dalam ciptaan dan memimpin sebagai sang pencipta. Jadi dia terlibat dalam ciptaan dan memimpin sebagai sang pencipta. Keserasian itu concurrence. Ya. Jadi ciptaan yang jamada, inanimate, dan binatang-binatang, dan peristiwa yang dianggap acak atau sembarangan, Amsal pasal 16 sampai 33, peristiwa yang dipengaruhi Allah dan dipengaruhi makhluk juga. Jadi ada peristiwa yang sepertinya dilaksanakan oleh Allah dan dilaksanakan oleh makhluk lain pada waktu yang sama. Dan dalam bangsa-bangsa bisa lihat keterlibatan Allah itu kecil sekali. Dari semua aspek dalam kehidupan kita Allah terlibat. Sukses dan kegagalan berasal dari Allah. Bakat dan kemampuan berasal dari Allah. Allah mempengaruhi keputusan pemerintah. Penyebab utama atau primary cause. Allah menyebabkan semuanya, tetapi kita tetap memiliki keputusan dan tanggung jawab untuk keputusan itu. Allah tidak menjelaskan hubungan ini. Alkitab tidak menjelaskan hubungan ini. Jadi ada kedaulatan Allah, tetapi ada tanggung jawab manusia juga. Nah, kedua-duanya tidak dijelaskan hubungannya ya di dalam Alkitab. Tetapi kita harus mengaku Allah berdaulat, tetapi juga ada keputusan manusia yang dia bertanggung jawab untuk keputusan itu. Jadi Allah terlibat dalam penciptaannya. Nah, pertanyaannya bagaimana kejahatan? Bagaimana kejahatan? Kalau ada Allah yang berdaulat, kenapa ada kejahatan? Apakah Allah menyebab tindakan jahat yang dilakukan manusia? Kalau begitu, apakah Allah bertanggung jawab untuk dosa itu? Itu pertanyaan. Yang jelas, kitab suci tidak pernah menyalahkan Allah untuk kejahatan. Tidak pernah. Memang Allah tidak pernah senang dengan kejahatan. Ada cukup banyak contoh yang mana suatu tindakan jahat direncanakan oleh Allah, tetapi Allah tidak melakukan kejahatan itu. Contohnya besar itu cerita Yusuf dan penyaliban Yesus Kristus. Jadi ada di dalam kehidupan Yusuf ada sesuatu yang jahat terjadi dalam kehidupannya. Dia dijual oleh kakak-kakak, dia dituduh palsu oleh istri Potifar dan seterusnya, masuk penjara dan seterusnya. Tetapi semuanya ditafsirkan oleh Yusuf sebagai sesuatu di dalam tangan Tuhan, dalam kehendak Allah, kedaulatannya. Jadi cerita keluaran dari Mesir, Fir'aun tetapi tetap bertanggung jawab untuk keras hatinya. Jadi dia dikasih oleh Allah keras hati. Itu jelas dalam keluaran. Tetapi dia tetap bertanggung jawab. Dan kita tidak usah menjelaskan semuanya itu, tetapi menerima tanggung jawab manusia dan kedaulatan Allah. Cukup banyak contoh lain tujuan Allah dalam hal ini di atas itu dijelaskan di Roma pasal 9. Kita lihat Yosua pasal 11, Hakim pasal 14 dan seterusnya. Satu raja 11 raja-raja yang jahat diangkat dan dipakai oleh Allah. Dan cerita Ayub tidak pernah menyalahkan Allah untuk penderitaan yang dia alami di situ. Dan lihat Yesaya pasal 45 dan 7 ayat 7 dan contohnya salib Yesus Kristus. Semua orang yang terlibat dalam kematian Yesus ditentukan, tetapi mereka tetap bertanggung jawab. Nah, Allah memakai semuanya sesuai dengan tujuannya, dan memang dia memakai kejahatan untuk kemuliaannya dan keuntungan kita.
Nah, sekali lagi ini susah dimengerti, tetapi ini kebenaran di dalam firman Tuhan. Tetapi Allah tidak pernah berbuat kejahatan dan tidak bisa disalahkan untuk kejahatan. Jelas sekali dalam Yakobus pasal 1. Penyebab yang sekunderi adalah penyebab yang nyata, yaitu manusia melakukan kejahatan dan bertanggung jawab untuk kejahatan itu. Allah menentukan hal itu, tetapi tidak boleh disalahkan. Nah, jadi Allah layak menyalahkan dan menghakimi orang-orang yang berbuat kejahatan, karena mereka bertanggung jawab untuk kejahatan itu. Dan kejahatan nyata bukan suatu ilusi. Kita tidak boleh berbuat kejahatan karena hal ini akan menghancur kita dan orang lain. Pada waktu kita memikirkan tentang Allah memakai kejahatan untuk menggenapi tujuannya, kita harus mengingat bahwa inilah sesuatu yang adil bagi Allah, tetapi tidak pernah baik bagi kita. Contohnya orang tua memakai pisau yang tajam, anaknya tidak boleh ambilnya, ya. Maksud saya sesuatu yang ada di dalam tangan Tuhan wajar untuk di dalam tangan Tuhan, tetapi di dalam tangan kita tidak. Sama seperti pisau di dalam tangan orang tuanya wajar karena dia tahu bagaimana pakai pisau itu, tapi di dalam tangan anak tidak baik. Jadi pertanyaannya, apakah kita bebas? Apakah kita memiliki kehendak bebas? Penjelasan Agustinus seperti ini. Agustinus, orang teolog pada abad yang keempat dan 5, menjelaskan sebelum dosa masuk dalam Taman Eden itu, Hawa dan Adam bebas untuk ambil keputusan buat baik atau tidak baik sebelum dosa masuk. Setelah dosa masuk, menurut Agustinus, Adam dan Hawa tidak lagi bebas untuk mengambil keputusan untuk berbuat yang baik, karena dosa sudah menghancurkan kehendak itu. Mereka bebas, tapi hanya bebas untuk memilih hal yang tidak baik. Di dalam Yesus Kristus kita diberikan kebebasan lagi. Kita bebas untuk memilih hal yang baik, dan daging masih ada daging, jadi kita tetap bisa memilih hal yang tidak baik. Tetapi oleh karena Roh Kudus kita bisa memilih hal yang baik. Dan di surga, karena kita disempurnakan dan semuanya itu digenapi, kita hanya bisa memilih apa yang baik. Jadi ini jawaban Agustinus yang saya kira agak baik untuk pertanyaan apakah kita bebas. Dan pemerintahan Allah memiliki tujuan yang untuk semuanya yang Allah memiliki tujuan untuk semuanya yang dilakukan Dia. Jadi Dia berdaulat, Dia selalu ada tujuan, selalu ada kehendak Allah untuk semuanya yang dilakukan Allah. Kepentingan tindakan kita itu, kita bertanggung jawab untuk tindakan kita. Tindakan kita bisa mempengaruhi masa depan. Contohnya doa, tindakan yang khusus yang boleh mempengaruhi banyak hal. Saya tidak mengerti doa. Saya hanya tahu bahwa kita diperintahkan, kita dinasihati untuk berdoa. Untuk berdoa untuk orang jiwa-jiwa, berdoa untuk kehendak Tuhan, dan bisa dilakukan di dunia sama seperti di surga. Jadi kita harus bertindak, itu kesimpulannya. Dan itu penting khususnya bagi orang percaya. Kita harus bertindak, dan jangan pusing apakah ini apakah kita berkuasa atau lain. Allah berdaulat. Kita sebagai
orang percaya ikut kehendak Tuhan dan berbuat hal yang baik supaya itu bisa berbuah dan berdampak untuk hal yang baik. Implikasi praktis, tidak usah takut tetapi percaya kepada Allah dan bersukacita dalam semua hal dan tidak ada kebetulan dengan Allah. Jadi walaupun beberapa hal ini susah dipahami, saya mendorong Bapak Ibu saudara-saudari untuk membaca dalam firman Tuhan lebih baik, lebih dalam, dan baca buku-buku lain yang bisa menjelaskan kedaulatan Allah. Ya, itu aja. Shalom.